Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab yang berikutnya, yaitu bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini saya akan sampaikan full satu bab. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja bangun ruang sisi datar. Nanti kita akan pelajari 4 buah bangun ruang sisi datar. Di antaranya ada kubus, ada balok, ada prisma, dan juga limas ya. Oke, langsung yang pertama, bangun ruang sisi datar yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang ya. Kalau kalian perhatikan di atas saya sudah ada animasi kubus, wujudnya seperti itu. Dia punya 6 buah sisi yang berbentuk persegi dan keenamnya itu sama besarnya atau bisa dikatakan kongruen, dan panjang rusuk-rusuknya juga sama panjang gitu ya. Itulah bangun ruang pertama kita, yaitu kubus. Yang pertama yang perlu kalian ketahui dari kubus, yaitu unsur-unsur kubus. Kubus ini memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang sama besar. Kalian bisa lihat di situ ada bagian sisi kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah. Semua bentuknya sama, berbentuk persegi dan ukurannya sama besar. Kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kalau kamu perhatikan ada garis A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, dan lainnya ada 12 macam di situ ya, dan seluruhnya itu sama panjang. Unsur yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut ya. Ada titik A, kemudian ada titik sudut B, ada C, ada D, kemudian ada E, ada F, ada G, ada H. Ada 8 ya. Unsur yang berikutnya, kubus memiliki 14 diagonal bidang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang dan kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan diagonal bidang di sini itu adalah diagonal, garis diagonal yang dibentuk di bagian sisi dari kubus itu sendiri. Contohnya misalkan saya tarik garis dari E ke B. Ya, E ke B. Nah, ini namanya diagonal bidang. Diagonal bidang. Sedangkan kalau diagonal ruang itu kalau kita tariknya menyilang di dalam ruangan. Contohnya misalkan dari A kita silangkan ke G, atau mungkin dari H kita silangkan ke B. Agak miring ya. Ini namanya diagonal ruang. Yang ini diagonal ruang, yang ini diagonal bidang. Kalau bidang itu diagonal di tepian, sedangkan kalau ruang itu di dalam ruangannya gitu ya. Kemudian 6 buah bidang diagonal. Oke, untuk yang namanya bidang diagonal, ini saya contohkan, misalkan saya tarik garis E ke B, kemudian H ke C ya, kemudian B ke C, dan E ke H. Nah, ini kan membentuk persegi panjang ya. Persegi panjang yang berada di tengah kubus itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal. Apa saja bisa kalian cari sendiri, bisa browsing di Google gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah jaring-jaring kubus. Apa sih jaring-jaring? Jaring-jaring adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya, dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jadi misalkan dari kubus direntangkan ya kan, seperti gambar di samping ini ya. Direntangkan menurut sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya, kemudian ditutup kembali kok menjadi kubus, itu disebut dengan jaring-jaring kubus. Kalau balok ya jaring-jaring balok, kalau prisma yang jaring-jaring prisma, kalau limas jaring-jaring limas gitu ya. Ini salah satu contoh dari jaring-jaring kubus. Adapun contoh yang lain kalian bisa cari sendiri ya. Berikutnya
luas permukaan dan volume kubus. Ini dua rumus yang harus kalian hafalkan. Nanti akan banyak muncul di ujian. Yang pertama, rumus luas permukaan. Luas permukaan rumusnya untuk kubus adalah 6 kali R kuadrat. R di sini panjang rusuk ya. Sedangkan volume rumusnya adalah R pangkat 3 atau panjang rusuk dipangkatkan 3. Oke, contoh, tentukan luas permukaan dan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 3 cm. Oke, berarti untuk yang luas permukaannya 6 kita kalikan rusuknya 3 kuadrat. Berarti 6 kali 3 kuadrat itu 3 kali 3 9, 6 kali 9 54. Berarti luas permukaan kubus tersebut adalah 54 cm persegi. Sedangkan untuk volumenya berarti rusuknya, panjang rusuknya kita pangkatkan 3. Berarti 3 kita kalikan 3, kita kalikan lagi 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Satuannya cm kubik kalau volume. Oke, gitu ya. Bangun ruang yang kedua namanya balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi persegi panjang dengan ukuran yang sama ya. Agak sedikit berbeda dengan kubus. Kalau kubus itu ke 6 sisinya itu ukurannya sama. Kalau balok ini sepasang-sepasang. Jadi depan sama belakang itu sama ukuran. Atas sama dengan bawahnya, bagian kanan sama dengan bagian kirinya. Jadi nggak kesemuanya itu sama besar gitu ya. Oke, unsur-unsurnya hampir sama dengan kubus. Di antara unsur-unsurnya balok yang dimiliki oleh balok adalah balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Kalau tadi kubus kan berbentuk persegi, ini persegi panjang. Balok memiliki 12 rusuk yang sama panjang, sama dengan kubus ya. Balok memiliki 8 titik sudut. Balok memiliki 12 diagonal bidang. Balok memiliki 4 diagonal ruang dan balok juga memiliki 6 bidang diagonal. Oke. Bisa dicatat di buku catatannya ya, di pause kemudian dicatat. Jaring-jaring balok ini contohnya wujudnya kayak gini. Jadi awalnya dari balok kemudian kita buka menurut rusuk-rusuknya, kita buka menjadi bangun datar, ada persegi panjang, totalnya ada 6 gitu ya. Oke, rumus untuk yang balok luas permukaan rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan untuk volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Contoh, tentukan luas permukaan dan volume balok yang memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm. Oke, kita hitung luas permukaannya terlebih dahulu. Ada rumus 2 kali panjangnya 6, lebarnya 4, berarti 6 kali 4. Ditambah panjangnya 6, tingginya 3, berarti 6 kali 3. Ditambah lebarnya 4, tingginya 3, berarti 4 kali 3. Oke, kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 6 kali 4 berapa? 24 ya. 6 kali 3 18, 4 kali 3 12. Kita jumlahkan yang dalam kurung. 8, 10 sama 4 berarti 14, masih sisa 1, 2, 3, 4, 5 berarti 54. 54 kali 2, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, berarti luas permukaannya 108 cm persegi ya. Sedangkan volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti 6 kita kalikan 4, kita kalikan 3. 6 kali 4 12 24, 24 kali 3 3 kali 4 itu 12, masih 1, 3 kali 2 6, 7, berarti 72 cm satuan volume kubik. Oke, jelas ya. Berikutnya prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk segi N. Segi N ini berarti segi beraturan. Bisa segitiga, bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Ya, N ini menyatakan banyaknya sisi pada alas.
dengan bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan sisi yang lain berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini, bagian alas dan tutupnya ya ini berbentuk segitiga sama persis, sedangkan samping-sampingnya ini berbentuk persegi panjang. Makanya prisma itu jenisnya macam-macam sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau alasnya bentuknya segitiga ya berarti prisma segitiga, kalau segi 4 ya prisma segi 4, kalau segi 5 ya prisma segi 5, dan seterusnya. Tadi saya bilang prisma segi 4. Prisma segi 4 berarti wujudnya kayak apa? Balok. Nah, balok berarti salah satu dari prisma. Balok itu adalah prisma segi 4 gitu ya. Oke. Unsur-unsur prisma. Jumlah titik sudut sama dengan 2n. Loh, kok nggak ditentukan langsung jumlahnya berapa? Kenapa pakai rumus 2n? Karena tadi kembali tergantung prismanya prisma apa, segi apa, segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Misalnya prismanya segi 3, berarti jumlah titik sudutnya 2 kali n. Segi 3 berarti n-nya 3, 2 kali 3 berarti titik sudutnya ada 6, kayak gitu ya. Jumlah sisinya rumusnya n tambah 2, berarti kalau prisma segitiga ya berarti 3 tambah 2, oh berarti jumlah sisinya ada 5. Jumlah rusuknya sama dengan 3n, berarti 3 kali 3, 9, kayak gitu ya, menyesuaikan dengan bentuk alas dan tutupnya. Jumlah diagonal bidangnya n kali dalam kurung n tambah 1, sedangkan jumlah diagonal ruangnya n kali dalam kurung n dikurangi 3. Itu ya, kalian tentukan sendiri berdasarkan soal yang ditanyakan, prismanya segi berapa gitu, oke? Jaring-jaring prisma ini saya contohkan yang segitiga ya, adapun yang segi yang lainnya bisa kalian cari sendiri di Google ataupun di buku paket lainnya. Ini contohnya dari bentuk prisma segitiga seperti ini, kemudian dibuka, nah jaring-jaringnya wujudnya seperti ini, oke? Rumus yang digunakan dalam prisma ada luas permukaan, ada rumus volume. Untuk yang rumus luas permukaan, 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, kenapa nggak ditentukan lagi? Kenapa di sini terus luas alas, luas sisi tegak? Ya karena alasnya pasti bentuknya beda-beda menyesuaikan dengan soal. Kalau misalkan alasnya bentuk segitiga ya berarti nanti luas segitiga. Kalau alasnya bentuknya segi 5 ya berarti luas segi 5. Kayak gitu, menyesuaikan dengan bentuk alasnya. Sedangkan rumus volumenya sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Oke, di sini contohkan sebuah prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku di mana panjang penyikunya 5 cm dan 12 cm. Adapun tinggi prisma tersebut adalah 4 cm. Tentukan luas permukaan dan volume prisma yang dimaksud. Oke, kita coba kerjakan ya. Yang pertama, rumus luas itu kan kita butuh luas alas, ya kan? Luas alasnya di sini disebutkan dia punya luas alas berbentuk segitiga siku-siku ya. Berarti kita gambar dulu deh biar jelas. Ada sebuah segitiga siku-siku di mana penyikunya itu 5 dan 12. Berarti di sini ibaratnya 5, di sini katakanlah 12. Berarti ini belum diketahui ya. Untuk mengetahui sisi yang lain kita bisa manfaatkan rumus Pitagoras ya. Berarti untuk mencari x kita akar 12 kuadrat kita tambah dengan 5 kuadrat. 12 kuadrat itu ada 144, 5 kuadrat itu 25, 144 ditambah 25 itu 169, akar 169 itu 13, berarti X-nya ini nilainya 13. Oke, sekarang kita tentukan luas alasnya. Segitiga itu rumusnya, rumus segitiga, luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Ini yang jadi alas itu 5, yang jadi tinggi itu 12 ya, untuk segitiga siku-siku. Berarti 5 kali 12 kita bagikan 2. 12 boleh dicoret dengan 2, hasilnya 6. 5 kali 6 hasilnya 30. Berarti luas alasnya nanti itu 30. Oke. Berarti untuk menentukan luasnya kita masukkan rumusnya 2 kali luas alas kita tambahkan luas sisi tegak. Oke. 2 kali luas alasnya tadi udah ketemu ya, 30 ditambah luas sisi tegak. Ingat, sisi tegak prisma itu kan bentuknya persegi panjang. Berarti kan
kalau saya gambarkan segitiga gini, ini berarti dia punya 3 sisi nih, bagian depan, bagian samping sana, dan bagian samping kiri, ya kan. Misalkan ini tadi sudah diketahui ukurannya, ini 12, ini 5, ini 13 gitu ya. Sedangkan tingginya ini pasti sama semua. Kalau di sini sudah diketahui 4, berarti ini 4 cm, ini juga 4 cm, ini juga 4 cm. Berarti luas sisi tegaknya ada 3 nih, bentuk persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini ada 3 macam persegi panjang nih. Yang sisinya 5, yang sisinya 12, dan yang sisinya 13. Berarti kita hitung 3 kali. Ada 5 kita kali 4 ya untuk sisi yang bagian depan, ditambah yang sebelah kanan, sebelah sini berarti 12 kali 4, dan yang sebelah sampingnya lagi berarti 13 kali 4. Oke. 2 kali 30 itu berarti 60, ditambah 5 kali 4 itu berarti 20, 12 kali 4 itu berarti 48, 13 kali 4 itu berarti 1252 ini ya. Oke, 60 ditambah ini 10 masih 1, 59, 13, 14, 15 berarti 150 ya. 10, oke, 12 ya, maaf 12 ya. 8 tambah 2 10, masih 1, 5, 6, 10, 11, 12 ya, 120. 60 tambah 120 berarti 180 cm persegi gitu ya. Ini untuk yang luas. Oke, sekarang untuk yang volume. Untuk mencari volumenya, rumusnya adalah luas alas kita kalikan tinggi. Luas alas tadi sudah diketahui ya, yaitu 30, kita kalikan tingginya 4, berarti 120 cm kubik. Ini volume ya, maaf, volume ya, luas alas kali tinggi prisma gitu ya. Oke. Bangun ruang sisi datar yang terakhir, yang keempat, yaitu limas. Limas merupakan bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk bangun datar segi N, ini sama kayak prisma tadi, sedangkan bidang sisinya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik yang disebut dengan titik puncak. Nih kalau kamu perhatikan di sini ya, alasnya ini bentuknya persegi, kemudian sisinya itu berbentuk segitiga yang ujungnya itu ketemu di satu titik yang disebut dengan titik puncak. Ini namanya limas. Limas juga sama seperti prisma, jenisnya banyak, tergantung bentuk alasnya seperti apa. Ada yang persegi, ada yang segitiga, ada yang segi 5, segi 6, dan seterusnya. Oke. Unsur-unsur limas sama seperti prisma, ini disesuaikan dengan bentuk alasnya ya. Jadi kalau untuk menentukan jumlah titik sudut, kalian gunakan rumus N tambah 1. Jadi kalau misalkan 5 segitiga ya berarti 3 tambah 1, jawabannya 4. Jumlah sisinya N tambah 1 juga. Jumlah rusuknya 2 kali N, dan jumlah diagonal bidangnya N dibagi 2 yang nantinya dikalikan dengan N dikurangi 3 gitu ya. Oke. Jaring-jaring limas, di sini saya contohkan yang limas segi 4. Untuk yang limas bentuk yang lainnya kalian bisa cari sendiri di Google ya. Ini jadi limas segi 4, kemudian dibuka bagian rusuk-rusuknya, jadilah seperti ini yang disebut dengan jaring-jaring limas segi 4. Rumus yang digunakan dalam limas ada 2 juga, ada luas permukaan dan juga volume. Untuk luas permukaan rumusnya luas alas ditambah dengan sisi tegak, luas sisi tegak ya, total luas sisi tegak, menyesuaikan nih luas alas tadi sama kayak prisma. Sedangkan untuk volume rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Contoh, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 cm kali 16 cm. Jika tinggi limas 15 cm, tentukan luas permukaan dan volume limas. Oke, kita coba kerjakan. Untuk yang luas permukaannya terlebih dahulu. Luas permukaan itu kan ada luas alas ditambah dengan sisi tegak.
Oke. Luas alas itu bentuknya di sini bukan persegi panjang, ukurannya 20 kali 16. Ya udah langsung 20 kita kalikan 16. Luas sisi tegaknya, nah kalau saya gambarkan, dia kan bentuknya persegi panjang nih. Berarti kan dia punya sisi tegak itu jumlahnya 4. Segitiga depan, segitiga kanan, kiri, dan juga belakang sana, ya kan? Berarti segitiganya ada 4. Oke, segitiganya ada 4, tapi ukurannya beda-beda nih. Yang ini misalkan ini yang 20, ini 16. Nah, segitiga itu kan rumusnya kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya kita sih sudah tahu, kalau yang depan sama belakang itu alasnya 20, yang samping kanan dan kiri itu alasnya 16. Cuman kita nggak tahu tinggi dari segitiganya. Nah, caranya gini, kita bisa menggunakan tinggi dari limas. Jadi setengah sisi alas, ya kan, kamu kuadratkan ditambahkan dengan tinggi limas yang dikuadratkan menggunakan rumus Pythagoras juga. Berarti untuk tinggi segitiga, nih saya atas ini nggak apa-apa ya, tinggi segitiga itu rumusnya setengahnya salah satu dari panjang alas, berarti kita ambil 16, berarti setengahnya kan 8, kita kuadratkan ditambah dengan tinggi limas 15 kuadrat, kita akar. 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu 225. Berarti kalau dijumlahkan 5 tambah 4 9, 9 6 7 8 289. Ini berarti 17 cm. Oke. Berarti luas sisi tegaknya kan ada 4 segitiga kan, ya, berarti kita hitung semua keempat-empatnya. Ada 20 kali 17 yang dibagi 2 ditambah sama, depan belakang kan sama segitiganya, ukurannya 20 panjangnya, berarti juga sama 20 kali 17 dibagi 2 juga, ditambah yang kanan kiri itu 16 kali 17 dibagi 2 ditambah 16 kali 17 yang dibagi 2. Kita hitung semuanya. Untuk yang 20 kali 16 berarti kan 320 ditambah, ini bisa dicoret berarti 10 kali 17 170. Ini juga sama, coret jadinya 10, berarti kali ini 170 ditambah ini coret ini jadinya 8 kali 17 136. Ini juga sama, hasilnya 136. Berarti totalnya ada 320 ditambah 170 ditambah 170 ditambah 136 ditambah 136, totalnya 612. Berarti hasil akhirnya 239 932 cm persegi, itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang volume. Untuk yang volume berarti rumusnya volume sama dengan sepertiga luas alas kita kalikan tinggi limas. Oke, berarti sepertiga luas alasnya tadi kan 20 kali 16, berarti 320 ya, dikali tinggi limasnya 15. Oke, kita kalikan dulu, boleh bagi dengan 3 juga boleh. Misalkan bagi dengan 3 berarti 15 saya bagi dengan 3 dapatnya 5, berarti tinggal 320 kita kalikan 5. 5 kali 0 itu 0, 5 kali 2 itu 10, masih 1, 5 kali 3 15, 16, 1600 cm kubik ya. Jadi volumenya 1600 cm kubik. Oke,
Jadi itulah 4 bangun ruang sisi datar ya, dalam pembahasan kita kali ini. Jika ada yang tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan latihan soal di LKM yang bab bangun ruang sisi datar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga ujian madrasah lagi penilaian tengah semesternya nilainya bagus. Oke.